Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryotung Hardianto dari kelas P2K Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini merupakan tugas ke-9 sampai dengan 10 mata kuliah metodologi penelitian. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Fuse. Sebelum mulai video tutorial pengolahan data, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis data. Jadi, analisis data adalah sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan. Dengan tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuatlah sebuah kesimpulan. Berikut adalah tahapan analisis data. Yang pertama kita bisa melakukan input data, lalu kita buka program Fuse terlebih dahulu. Selanjutnya membuat file kerja atau work file. Pertama buka terlebih dahulu dengan cara klik file, new, lalu work file. Lalu buat work file sesuai dengan contoh data yang telah disiapkan. Setelah menyiapkan data 9 perusahaan dengan periode tahunan 2012-2016. Work file jadi balance panel, work file namanya jadi data panel, lalu frekuensinya menjadi annual. Start date-nya 2012, end date-nya 2016. Dan number of cross section-nya 9, yaitu 9 perusahaan. Klik OK. Selanjutnya membuat template untuk variabel penelitian. Dalam hal ini ada 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah ditampilkan, yaitu variabel size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan ISR. Pertama kita buka variabel size-nya dengan cara klik objek, new object. Kita ganti tab objeknya menjadi series sesuai variabel dengan size, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah copy paste data variabel size. Caranya klik variabel size dalam work file, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya di klik edit terlebih dahulu, klik, kita copy paste data size, semuanya di copy, lalu di paste di Fuse-nya. Jadilah seperti ini. Sudah di close dulu. Lakukan seterusnya dengan cara yang sama untuk variabel-variabel lainnya. Selanjutnya ini untuk variabel yang ROA, kita copy dari Excel, kita paste di Fuse dengan cara yang sama seperti variabel sebelumnya. Itu objeknya series, ubah jadi ROA, diklik 2 kali, paste, close lagi. Lalu variabel selanjutnya yang sama, yaitu DAR. Kita copy dari Excel, di paste di Fuse, objek, ini objek, name of objeknya diubah jadi DAR, edit, di paste. Dan untuk yang
di close dulu. Lalu yang npf, copy dari Excel, dibuka objek, ini objek, nama objeknya jadi npf. Oke. npf, edit, klik 2 kali, paste di views. Untuk variabel selanjutnya yaitu sukuk, kita copy semuanya, kita copy dari Excel dengan angka yang sama. Objek, ini objek, name for objeknya kita ganti sukuk, edit, klik 2 kali, paste. Selanjutnya untuk ISR, kita copy semuanya variabel dari Excel, copy, lalu objek, ini objek, name for objeknya diubah jadi ISR. Oke. Edit, klik 2 kali, paste di views. Kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkahnya adalah klik menu quick, grup statistik, pilih deskriptif statistik, common sample. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu series listnya kita ganti menjadi sesuai variabel datanya. Ada ISS, ada size, ada ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Lalu oke. Lalu akan menjadi tampilan seperti ini. Dari output ini kita bisa lihat min adalah rata-rata data yang diperoleh dengan menjumlah seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nilai min terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,39022. Sementara untuk variabel ROA memiliki nilai rata-rata terkecil, yaitu sebesar 0,013160. Selanjutnya ada median. Median ialah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median terbesar terdapat di variabel size, yaitu sebesar 16,460000. Sementara variabel sukuk memiliki median terkecil, yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya kita ada nilai maksimum. Maksimum adalah nilai paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 18,18000. Sementara variabel ROA memiliki variabel terkecil yaitu 0,3810000. Sedangkan yang selanjutnya minimum adalah nilai paling kecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 14,29000. Sementara variabel sukuk memiliki minimum terkecil, yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya ada standard deviation, yaitu ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 1,075476
yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,010404. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada skewness, yaitu ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean atau rata-rata. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Positive skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negative skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel DAR dan sukuk memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean atau rata-rata tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Selanjutnya ada kurtosis, mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distribusi datanya datar atau pletikurtik dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Untuk variabel DAR dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Selanjutnya, Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera didistribusi dengan X kuadrat dengan derajat bebas degree of freedom sebesar 2. Selanjutnya ada probability, menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi dalam nilai absolut nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723. Selanjutnya size sebesar 0,405041 dan variabel NPF sebesar 0,747517, lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal. Untuk dilakukan analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Selanjutnya kita estimasi model regresi data panel. Yang pertama kita common effect model, yaitu dengan klik quick, lalu pilih estimate equation, lalu ketik persamaan yang akan diestimasi menjadi diisi dengan ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, sukuk. Selanjutnya klik tombol panel option, lalu pilih cross section
dalam kondisi non, lalu klik OK. Maka akan dihasilkan bentuk Common Effect Model atau CEM seperti tampilan berikut ini. Lalu kita bisa beri nama dengan klik name, lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah Fixed Effect Model atau FEM. Caranya seperti yang sebelumnya, Quick Estimate Question, specificationnya kita ganti menjadi yang seperti sebelumnya, ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, dan juga sukuk. Panel optionnya kita ganti cross section dengan fix, lalu pilih OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, bentuk fixed effect modelnya. Bisa diganti namenya, misal kita gunakan, lalu kita klik OK. Dan selanjutnya kita akan membuat random effect model. Masih sama seperti cara sebelumnya, kita klik quick, lalu pilih estimation equation, kita ganti lagi spesifikasinya menjadi ISR, C, size, ROA, DAR, dan juga sukuk. Dengan panel optionnya, cross sectionnya kita ganti menjadi random, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini untuk random effect modelnya. Ganti namenya pun sama seperti yang sebelumnya. Berikut proses uji F dengan menggunakan program Evious. Klik nama persamaan EQ1 dalam work file. Berikut output proses uji F dengan menggunakan program Evious. Pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400. Sementara F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%. Kita buka dulu F tabelnya dengan tingkat alfa 5%. Jadi DF 1 K-1 sama dengan 5. K ini adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya itu sebanyak 6. Ada size, ROA, DAR, FBF, sukuk minus 1 sama dengan 5. Dan DF2 N-nya itu N minus K. N-nya itu jumlah sampel. Jumlah sampelnya itu ada sebanyak 45. Dikurang jumlah variabel yang sebanyak 6. 45 dikurang 6 sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar alfanya kan 0,05. Dari 5% diubah jadi desimal 0,05. DF1 nya 5 dan DF2 nya sebesar 39. Kita cari 0,05 ke bawah dengan DF 39. Nah, F tabelnya sebesar 2,45583 dibulatkan menjadi 2,46. Dengan demikian, maka F statistik 7,562400 lebih besar dari F tabel 2,45583 dan nilai probability F statistik sebesar 0,00048
kurang dari 0,05. Tingkat alfa yang tadi kan 0,05 dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh. Selanjutnya, koefisien determinasi. Berikut output proses adjust R squared, yaitu koefisien determinasi. Adjust R square-nya ini. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa nilai adjust R square sebesar 0,492267, bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya, yaitu sebesar 50,8%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Setelah tadi uji F, koefisien determinasi, nah sekarang adalah output proses uji T dengan menggunakan program FU. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa nilai T statistik ukuran perubahan perusahaan size sebesar 5,3425578. Sementara tingkat T tabel dengan tingkat alfa sama seperti sebelumnya, dengan tingkat alfanya sama dengan 5%, DF-nya masih sama N minus K. N itu jumlah sampel sebesar 45 dikurang K variabel sebesar 6, jadi 45 kurang 6 sama dengan 39. Didapat, sebelumnya kita buka T tabelnya, jadi dengan tingkat alfa 5% itu sama dengan 0,05 ya. Didapat nilai T table sebesar kita cari 39, DF nya kita mendapatkan T tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik size, variable size 5,342578 lebih dari T tabel sebesar 2,02269, dan nilai probability-nya 0,0000 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini, variabel size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu kesatuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR. Konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,69. Selanjutnya, nilai T statistik variabel ROA sebesar tadi 0,8980099. Sementara T tabel dengan tingkat alfa 5%, kita balik lagi, kita buka lagi, DF N-K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,2269. Dengan demikian, T statistik variabel ROA dengan nilai minus 0,8980099 kurang dari
T-tabel 2,02269 dan nilai probability 0,3746 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on assets atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya nilai tes statistik DAR, variabel DAR. Nilai tes statistik DAR ini sebesar 1,407353, sementara T-tabelnya kita buka lagi dengan tingkat alfa 5%, DF masih sama 39, didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian tes statistik DAR 1407353 ini lebih kecil daripada T-tabel, yaitu sebesar 2,02269, dan nilai probability depth probe-nya itu 0,1672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to assets ratio atau variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya nilai T statistik NPF sebesar nilai tes statistiknya itu sebesar 2,371637, sementara T-tabel dengan tingkat alfa 5%, DFN minus K sama dengan 39, masih yang sama, didapat nilai T-nya, T-tabelnya 2,02269. Dengan demikian tes statistik NPF F-nya sebesar 2,371637 lebih besar dari T-tabel 2,02269, dan nilai prob 0,0227 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini mengabarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR konstanta 0,489 sebesar minus 1,907. Yang terakhir, ada nilai tes statistik sukuk sebesar 0,386405, sementara T-tabel tingkat alfa 5%, DFN minus K sama dengan 39, didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269, masih sama. Dengan demikian tes statistik sukuk 0,38405 kurang dari T-tabel 2,02269, dan nilai prob sebesar 0,7013 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Sekian video tutorial pengolahan data menggunakan aplikasi Evius. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube ini.